ujian di dalam kehidupan kita. Apakah kita lulus di gelombang pertama ini, ujian tanda 66 ini, ya, dan akan dipakai lagi tanda yang gelombang kedua, ya, tanda binatang itu. Tanda binatang itu apa? 666. Dan tanda milik Allah, milik Tuhan Yesus HaMashiach Elohim itu ada, ya. Jadi semuanya tanda itu sedang berlangsung saat ini. Maka berdoalah kita, berjaga-jagalah, berpuasalah di dalam Tuhan sehingga kita mengenali tanda itu, tanda daripada lambang binatang itu dan tanda milik kepunyaan Allah. Jadi semuanya kita harus meminta hikmat daripada Allah agar supaya kita bisa melihat tanda bahaya bagi tubuh kita. Apakah kita bisa menerima tanda itu atau tidak, ya. Karena kita milik kepunyaan Allah, tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Untuk itu suci kuduskanlah tubuh kita ini, jangan cemari dengan hal-hal yang najis, yang tidak berguna di hadapan Tuhan, yang sia-sia. Tetapi hendaklah setiap hari kita menguduskan tubuh kita ini. Karena apa? Tubuh kita ini telah dibeli, dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Untuk itu kita harus pakai tubuh kita ini, pakai mulut kita ini, pakai semua organ tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyerukan kabar sukacita itu di detik-detik terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gunakanlah waktu-waktu yang singkat ini, gunakanlah waktu-waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya untuk memberitakan kabar sukacita surgawi, untuk memberitakan kedatangan Tuhan Yesus HaMashiach Elohim ke tengah-tengah dunia ini tidak akan lama lagi, untuk bertobat, mempersiapkan diri kita masing-masing sebaik mungkin. Tidak usah lihat orang lain, tetapi mari kita introspeksi diri kita, hati kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Atau malah kita menjadi pribadi yang menyakiti hati Tuhan? Mari tidak usah pikirkan orang lain, tidak usah melihat orang lain, tidak usah melihat kiri dan kanan kita, tidak usah. Tetapi marilah kita pandang di sekeliling kita. Kita pandang diri kita, kita pandang hati kita. Apakah kita sudah berada di dalam dimensi Allah tersebut? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanannya Tuhan, di dalam dimensinya Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah? Ataukah kita malah hidup kita ini menyakiti hati Tuhan? Bukan hanya menyakiti hati Tuhan saja, tetapi kita menyakiti hati sesama kita, baik itu melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, ataupun melalui tindak tanduk kita. Mari kita introspeksi diri sekarang masing-masing, supaya kita sadar, menjadi manusia yang betul-betul sadar dan bertobat di hadapan Tuhan, agar supaya kita menyenangkan hati Tuhan itu di dalam kita menjalani hidup-hidup kita yang singkat di tengah-tengah dunia ini. Baiklah.